Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak kepala yang saya hormati serta ibu bapak guru dan ibu wali murid SD Negeri Cisalak yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyebaran dan pemahaman serta penerapan budaya positif. Budaya positif ini tentunya sangat banyak sekali ya ibu bapak. Akan tetapi di sini saya mengambil budaya positif tentang disiplin positif. Nah, tentunya ibu dan bapak mungkin di sini sudah tidak asing lagi tentang budaya positif ini. Kata disiplin itu mungkin sangat familiar sekali di benak ibu dan bapak, karena mungkin waktu sekolah dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi pasti kita tentunya pernah menerapkan disiplin. Nah, disiplin di sini tentunya mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Nah, di sini pengertian disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan mematuhi aturan serta norma tertentu yang telah ditetapkan, baik oleh diri sendiri maupun oleh suatu organisasi eksternal. Nah, disiplin mencakup konsistensi dalam tindakan dan perilaku serta ketahanan untuk tetap fokus pada tujuan meskipun menghadapi berbagai hambatan dan godaan. Nah, tentunya disiplin ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Tentunya ibu dan bapak tidak familiar lagi dengan kata disiplin. Disiplin ini mengacu pada peraturan-peraturan. Contohnya ketika kita menghadapi peraturan di sekolah. Kira-kira peraturan di sekolah itu salah satunya apa ya? Ya, disiplin tentang apa kira-kira? Salah satunya kita harus masuk sekolah dengan tepat waktu. Contohnya ya, terus harus menggunakan seragam sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di sini bukan saja disiplin ditetapkan di sekolah saja, akan tetapi di rumah juga ya ibu bapak ya. Mungkin ibu bapak memberi peraturan-peraturan kepada anak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh ibu dan bapak. Contohnya, ketika anak bangun siang, mungkin ibu dan bapak akan memberikan peraturan kepada anak jangan bangun siang, atau misalkan nanti kalau misalnya udah siang bangun ya, jangan terlalu siang ya bangunnya, misalnya seperti itu. Nah, itu seperti percakapan seperti itu mungkin mengacu pada contoh kedisiplinan. Contoh kedisiplinan pada anak ya. Nah, di sini kita akan membahas bukan hanya disiplin, akan tetapi lebih positif lagi. Kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, maksud disiplin positif ini sama aja gitu ya kaitannya dengan disiplin biasa, akan tetapi ketika kita berbicara dengan anak lebih positif, kata-katanya itu percakapannya lebih positif. Contohnya ketika kita memberikan peraturan kepada anak jangan tidur terlalu malam misalnya. Nah, kita bisa membuat percakapan
bisa ganti dengan menggunakan kata nah. Nanti kalau misalnya udah malam tidur ya, atau bisa juga dengan menggunakan kata tidurnya jangan malam-malam ya. Supaya apa? Supaya anak itu merasa dihargai. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita bilang kata jangan. Nah mungkin dengan menggunakan kata jangan, perkataan kita itu terlihat seperti marah gitu ya. Nah, akan tetapi ketika kata itu diganti dengan kata yang lebih positif, itu terlihat seperti lemah lembut, seperti ada penghargaan untuk anak itu, anak sendiri ya. Contohnya misalkan kita terapkan misalnya disiplin positif ini di sekolah. Contohnya ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan, tentunya di sekolah itu ada peraturan jangan buang sampah sembarangan. Dan guru itu mungkin bisa aja menegur, kamu jangan buang sampah sembarangan, bisa aja menegur seperti itu. Akan tetapi ketika kita melarang anak dengan menggunakan kata positif, mungkin anak bisa lebih dihargai misalnya ya. Misalnya bisa dengan menggunakan nanti buang sampahnya ke tong sampah ya. Jadi menggunakan kata jangan itu mungkin terlihat sedikit penekanan katanya itu seperti marah gitu ya. Nah untuk itu dari mulai sekarang ketika kita udah tahu tentang budaya positif ini, kita bisa merubah sedikit demi sedikit percakapan kita terhadap anak itu lebih diperhalus lagi gitu ya Bu. Karena budaya positif di sini itu untuk memberikan penghargaan melalui percakapan terhadap anak, terus supaya kita lebih bisa menghargai anak dan anak juga tidak merasa rendah diri gitu ya. Baik. Nah, mungkin di sini juga sebagai pendidik, tujuan kami itu adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini saya tuangkan di sini. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentunya yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Mengacu dalam profil pelajar Pancasila, di sini itu sudah menerapkan di sekolah kita, terutama ya di sekolah SD Negeri Cisalak, sudah menerapkan tentang kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini tentunya ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini yang kita harapkan terjadi perubahan pada anak didik kita. Ya. Di sini juga ada Bio-Primary Years Program atau bisa disingkat dengan PYP. Nah PYP ini mencakup tentang toleransi, ya itu lebih ke rasa mungkin ya, rasa toleransi, rasa hormat, integritas, rasa kemandirian, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, serta rasa kerjasama. Nah nilai-nilai ini juga sangat penting dimiliki oleh anak didik kita, terutama mungkin di rumah ibu bisa bisa menumbuhkan juga rasa toleransi, misalnya mencontohkan rasa toleransi itu seperti apa. Karena pada umumnya ibu ya anak itu kebanyakan mencontoh perilaku orang tuanya gitu ya. Jadi kebanyakan meskipun misalkan kami di sini sebagai pendidik memberikan contoh yang terbaik bagi anak, misalnya supaya anak mengikuti peraturan-peraturan yang ada, tetapi kebanyakan itu apa yang mereka pelajari di rumah dibawa ke sekolah sehingga anak itu menjadi terbiasa melakukan hal yang mungkin terbiasa dilakukan mereka di sekolah, di rumah gitu ya.
rumah bawa ke sekolah. Baik. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, selama saya mengajar di sekolah, ya Bapak ya, di sini saya sering sekali mengamati kebutuhan dasar dari anak didik saya gitu ya. Mungkin juga di rumah banyak mengamati gitu ya tentang kebutuhan dasar anak-anaknya. Ini kebutuhan dasar ini ada lima kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk rasa diterima ini seorang anak itu saya sering perhatikan ya Ibu ya, ada salah satu anak yang sering minder. Dia tuh sering murung, keras, sering diam, gitu, gak pernah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Terus saya pernah menanyakan apa yang dia rasakan gitu. Ternyata selama ini anak tersebut merasakan hal yang mungkin tidak dirasakan oleh anak-anak yang lain. Mereka itu katanya orang tuanya nggak ada, orang tuanya kerja, sehingga dia itu merasa kesepian, ya merasa kesepian. Dan mungkin saya rasa anak tersebut membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, sehingga dengan dengan menggunakan pendekatan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini, si anak itu merasa, oh ternyata ada ya yang bisa menerima saya. Dan saya sekarang lagi mempelajari gitu ya, metode rasa sayang dan rasa diterima ini, supaya anak yang membutuhkan kasih sayang atau anak yang membutuhkan rasa ingin diterima di lingkungannya tidak membuat berkecil hati gitu dengan adanya pendekatan dari seorang guru gitu ya. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar penguasaan. Nah, kebutuhan dasar penguasaan ini mencakup harga diri, keinginan untuk sigap ya, bukan sigap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita tidak menggunakan ranking sekarang ya. Baru pertama mungkin ya di SD Negeri Salah, baru tahun sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Tahun kemarin baru kelas 1 sama kelas 4. Tapi tahun sekarang mungkin semua kelas menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini mengajarkan kita tentang di sini ada berprestasi ya. Kenapa di kurikulum Merdeka ini tidak adanya ranking? Karena kebanyakan anak itu ketika dia misalnya memiliki prestasi, dia merasa, wah saya bangga nih punya nilai segini, saya bangga nih menjadi juara kelas, sehingga ada penguasaan diri terhadap lingkungannya di kelas. Sehingga di kurikulum Merdeka ini tidak ditiadakan ya, rankingan itu ditiadakan. Tapi dengan mungkin kalau dulu itu menggunakan tahun kemarin ya, ini bukan dulu amat, tahun kemarin menggunakan piala ya untuk penghargaan. Tapi mungkin tahun sekarang bisa diganti dengan medali gitu kan. Jadi seluruh anak itu merasakan apa yang maksudnya
menjajah itunya. Ya mungkin ibu dan bapak juga mungkin seperti itu mungkinnya sama anak, dan begitu pun saya juga sama mempunyai anak ya. Saya juga sering berkata seperti itu, katakan tetapi ibu bapak harus ibu bapak ketahui ketika anak itu dibatasi kebebasannya, anak itu berpikir kenapa gitu, dampaknya apa gitu, kenapa saya tidak boleh seperti orang lain gitu, dan akhirnya mereka memiliki penasaran sehingga mereka itu tanpa ibu ketahui ya bisa aja mereka berbohong gitu kan, tanpa ibu ketahui gitu ya, mereka misalnya boleh jajan itu, tapi mereka penasaran akhirnya mereka beli dan datang ke rumah, tadi beli apa misalnya, ditanyakan sama ibu, saya kenal mah, nah itu bisa menimbulkan rasa kebohongan ya, kebohongan pada anak. Nah bisa ibu dan bapak bisa menggantikan, misalkan ibu dan bapak tidak suka dengan makanan itu sehingga ibu dan bapak misalnya melarang anak untuk tidak membelinya, ya apa-apa boleh saja, akan tetapi menggunakan bahasa tadi ya, ingatnya bu, bahasa yang lebih halus supaya anak itu mengerti dan bisa paham serta menjelaskan dampaknya itu apa. Bila misalnya kalian boleh makan itu, tapi misalnya dampaknya bisa seperti ini loh misalnya ya, sehingga anak tidak berbohong gitu ya, tidak belajar berbohong gitu sama orang tua maupun sama guru. Dan di sini juga ada kebutuhan dasar manusia kesenangan. Nah di sini bermain, humor, antusias, serta tertawa. Ini merupakan kebutuhan dasar yang mungkin semua anak itu miliki ya. Karena pada dasarnya, terutama anak usia dini itu senang sekali terhadap kebutuhan dasar ini. Mereka itu senang bermain, senang humor, senang antusias, tertawa. Akan tetapi kebutuhan dasar yang ini itu sangat berbahaya. Kenapa? Ketika anak merasa aktif, ya aktif, misalnya bermain terlalu aktif, humor terlalu aktif, serta tertawa terlalu aktif, sehingga bisa saja ketika kita melakukan kegiatan formal, misalkan contohnya ketika kita di kelas dan kita memiliki anak yang terlalu aktif itu tidak efektif belajarnya ya. Kita lagi belajar, anak-anak lari-lari gitu ya. Kita lagi misalnya guru lagi menerangkan, dia ini sama anak yang lain, mak Korea, Inggris ya. Itu bahaya sekali ya ibu, dan mungkin kebutuhan dasar yang dari kesenangan ini harus kita awasi juga ya, sesuai dengan ketentuan tertentu ya. Nah, di sini juga ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau ekstrinsik, ya ekstrinsik itu motivasi yang dari luar. Contohnya, misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Contohnya ketika si anak itu melakukan kebohongan, ya kita contohkan untuk melakukan kebohongan itu, kira-kira si anak itu menghindari apa? Tentunya menghindari hukuman kan, dari orang tua maupun dari guru, sehingga dia melakukan itu karena ada motivasi dari luar, karena misalnya larangan dari orang tua atau larangan dari guru misalnya ya. Orang tua misalnya melarang anak untuk lari-lari misalnya.
seperti itu. Karena mungkin dia tidak ada kebebasan dalam hatinya, ada tekanan kayak religius ya, sudah saya terangkan. Nah, di sini juga ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kita contohkan ketika misalnya ada seorang anak yang mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking pertama, ya, ranking pertama misalnya. Karena mungkin dia itu ada tekanan juga dari orang tuanya, aku harus juara pertama, royal anak misalnya ya. Padahal di hatinya itu kenapa sih gitu. Dia tuh ada tekanan tertentu gitu, sehingga dia tuh takut sebenarnya, tapi ya karena ada tekanan dari orang tua, mungkin karena ada pengen imbalan juga, pengen penghargaan juga dari teman-temannya, sehingga dia melakukan apa yang tidak sesuai dengan hati dia gitu ya. Itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada juga motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi dalam diri mereka, dari dalam ya, dari dalam diri mereka. Motivasi intrinsik ini bagus sekali diterapkan pada anak. Karena apa? Mungkin kurikulum Merdeka ini yang sedang kita jalankan di kurikulum tahun sekarang itu, ini ingin menciptakan anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan gitu ya, sehingga bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ibu bapak di sini, jika kita ingin mempunyai anak yang mungkin di masa yang akan datang itu mempunyai kepercayaan diri, maka dari sekarang gitu ya ibu, jangan menekan anak ya, jangan menekan anak berlebihan. Boleh misalnya melarang anak, tapi usahakan jangan menggunakan kata negatif seperti jangan atau tidak. Nah, itu masih termasuk kata negatif. Bisa diganti dengan misalkan bangunnya nanti siang, bangunnya nanti pagi-pagi ya, nggak boleh siang ya misalnya. Bisa menggunakan kata-kata yang lebih halus, diperhalus gitu, supaya anak tersebut bisa mempunyai kepercayaan dirinya gitu. Kan kebanyakan sekarang itu anak tuh banyak yang tidak percaya diri ya ibu ya, ibu bapak ya. Saya lihat kemarin contohnya ketika kenaikan kelas, banyak sekali ketika saya nanti tampil ya, ngumpet nggak mau kenapa gitu. Saya ternyata dia tuh kepercayaan dirinya kurang gitu. Terus ada lagi contoh ketika saya membawa seorang anak ikut suatu lomba ya, lomba di Cikembat. Suaranya bagus gitu ya, kebetulan waktu itu ikutan solo ya, suaranya bagus, tapi dia tidak percaya diri gitu, sehingga si anaknya nggak keluar gitu suaranya gitu ya. Percuma kan kalau kita punya prestasi tapi kita tidak dikeluarkan gitu kan, nanti yang ini apa yang
tiba-tiba guru menegur misalnya, kenapa kamu menggunakan sendal misalnya, tidak menggunakan sepatu. Di sini peraturannya harus menggunakan sepatu misalnya. Terus anak tersebut kan pasti ada rasa takut gitu ya pada dirinya, sehingga kenapa gitu dimarahin, padahal kan sepatu saya misalnya tadi cuci, saya nggak punya lagi sepatu. Nah, si guru itu harusnya mengetahui dulu penjelasan anak. Jangan tiba-tiba kamu peraturannya lihat harus menggunakan sepatu, tapi kamu tidak menggunakan sepatu misalnya, malah menggunakan sendal. Tanpa mengetahui apa yang anak rasakan, guru tersebut misalnya tetap harus menggunakan sepatu, bahkan anak tersebut harus melepas sendalnya dan selama pembelajaran tidak boleh menggunakan sepatu. Nah, itu termasuk rencana disepakati sesuai peraturan, tapi menurut saya ini perbuatan yang salah. Kita harus mendengarkan dulu kan, mendengarkan dulu alasan anak itu kenapa tidak menggunakan sepatu, kenapa misalnya anak ini ke sekolahnya menggunakan sendal gitu, atau mungkin anak itu banyak berbagai alasan gitu. Akan tetapi kita harus sebagai guru terutama ya, ataupun ibu dan bapak sebagai orang tua di rumah harus tahu dulu ketika anak melakukan kesalahan, maka harus mendengarkan dulu alasan anak kenapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini juga ada dibuat tidak nyaman. Nah, ketika anak melakukan kesalahan bisa dibuat tidak nyaman. Contohnya ketika ada seorang anak yang tidak mengerjakan tugas misalnya, PR misalnya, anak tersebut tidak mengerjakan PR. Tiba-tiba kita sebagai guru bilang misalnya, kamu kenapa kamu mengerjakan PR? Kan udah tahu peraturannya kalau nggak ngerjain PR gimana misalnya. Kan mungkin terdengar sama ibu dan bapak perkataan seperti itu gitu ya, tidak baik ya. Anak bisa menjadi rendah diri juga gitu ya. Nah, di sini juga sikap guru dan orang tua selalu memonitoring. Memonitoring itu mengawasi ya. Ibu tuh ya contohnya misalkan tadi mama ningali dede misalnya terjajan iyo misalnya di sekolah. Nah, itu contoh dari memonitoring. Nah, harusnya menjadi seorang guru dan menjadi orang tua itu melakukan restitusi.
Ya. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita sedikit speaking dulu ya. Boleh? Boleh. Kita kalian tahu tepuk semangat? Bisa tepuk semangat? Bisa. Boleh kita lakukan bersama-sama tepuk semangatnya ya. Siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Ya. Kita lanjut lagi ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah keyakinan kita bersama ya, yang dikemas ke dalam peraturan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, peraturan di sekolah kita itu apa aja sih? Ayo, apa saja? Ada yang mau tahu? Contohnya, ketika kalian itu harus menggunakan seragam sekolah, itu adalah peraturan di sekolah kita. Terus misalkan jangan terlambat masuk. Iya, masuk sekolah pukul 8 sampai ya. Itu adalah sebuah peraturan. Nah, kita juga di sini akan membuat sebuah peraturan ya. Peraturannya itu adalah keyakinan kita semua. Contohnya misalkan kalian ingin apa sih di kelas ini? Ingin seperti apa sih kelas ini itu? Ayo. Ada yang misalkan, Ibu, saya pengen di kelas ini misalnya teh anak-anaknya tertib. Apa Ibu, saya pengen di kelas ini tidak ada pembulian. Misalnya tehnya banyak sekali harapan kita yang kita tuangkan di dalam sebuah keyakinan. Nanti kita buat keyakinan bersama, lalu kita buatlah peraturan dengan keyakinan kita bersama. Ya, mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya, tentunya di kelas kalian juga di kelas 4 ini, kalian punya peraturan ya? Ya, contohnya apa? Tidak boleh membuat sampah sembarangan. Itu termasuk peraturan juga. Nah, peraturan itu kita buatlah sebuah keyakinan dengan kata-kata yang lebih positif. Nah, tidak menggunakan kata tidak, karena menggunakan kata tidak, kata jangan, terus kata-kata yang seperti itu adalah kata negatif. Nah, sekarang kita contohkan misalnya di sini peraturannya tidak boleh membuat sampah sembarangan. Terus, apalagi peraturan yang kedua? Tidak boleh membuli. Tidak boleh, ya, tidak boleh membuli ya. Tidak boleh apa Bu? Membuli. Terus apa lagi? Harus menggunakan seragam sekolah.
keyakinan kelas yang dibuat oleh kalian. Harapan-harapan kalian itu seperti apa sih? Ya, ingin kelas kalian itu menjadi seperti apa sih? Supaya nanti setelah kita buat keyakinan, kita buat harapan-harapan kita menjadi satu, nantinya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang merupakan sebuah peraturan di kelas 4. Sampai sini paham? Paham. Kalau sekarang Ibu akan membagikan ini sebuah kertas yang nantinya Ibu bagikan sama kalian satu-satu. Nanti kalian tuangkan harapan-harapan kalian, ya. Harapan-harapan kalian seperti apa yang ingin kalian tuangkan, ya, dalam sebuah peraturan yang ada di kelas 4 ini, oke? Nah, boleh Ibu bagikan ya. Kasih nama ya. Nanti kalau kalian sebelum menulis keyakinan kalian, harapan-harapan kalian sebelumnya harus menggunakan nama dulu atasnya ya. Kasih nama dulu atasnya. Terus tuangkan harapan seperti apa yang ingin kalian buat sebuah peraturan yang ada di kelas. Contohnya tadi sudah Ibu contohkan ya. Tidak adanya pembulian, tidak boleh terlambat, harus menggunakan
fisik orang misalnya. Fisik orang itu misalkan ada sesuatu yang aneh dari orang itu sehingga kita nyebutan atau apa namanya mengata-ngatain. Nah, itu termasuk ke dalam pembulian. Jadi untuk keyakinan kelasnya kita buat di sini. Yang pertama itu ingin bersih. Kira-kira kalau kita ingin bersih, keyakinan kelas kita apa? Harus membuang sampah. Nah, harus yang pertama keyakinan kelasnya harus membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Yang kedua apa? Kalian ingin di sini ada jangan ada pembulian. Apa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua harus saling menghargai sesama. Iya, sesama teman. Yang ketiga, kalian ingin kelas ini apalagi bahagia. Kira-kira apa ya? Keyakinan apa yang membuat kita bahagia? Pak, harus selalu tersenyum saat di kelas. Oke, harus selalu tersenyum di kelas. Boleh. Terus apa lagi kira-kira? Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira apa? Harus sopan. Harus berbicara sopan. Harus berbicara sopan.